Porsche pantat lebar. Inilah dia sejarah dari RWB. RWB atau Rawel Begriff merupakan sebuah bengkel tuning khusus yang sudah 20 tahun lebih merancang body kit untuk Porsche 911 yang berasal dari Jepang dan dimiliki oleh Akira Nakai atau akrab kita panggil Nakai-san. Ciri khas dari RWB sendiri adalah gaya over-fender seperti aliran Bosozoku, kemudian menggunakan wing yang besar dan chamber yang rendah. Dan semua pengerjaan mobil-mobil dikerjakan langsung oleh tangan Nakai-san sendiri. Dengan sebatang rokok dan sekaleng Coca-Cola, Nakai-san begadang di garasi pemilik RWB, kemudian memasangkan body kit ini tanpa alat ukur. Dan setelah Nakai-san selesai mengerjakan RWB miliknya, kemudian dia memberikan nama di setiap hasil karyanya. Karena RWB memiliki tagline yaitu One Car Built for One Individual, yang artinya setiap mobil RWB mewakili kepribadian pemiliknya. Nah, khusus di Indonesia sendiri sudah ada 8 RWB, termasuk 2 yang ada di Jakarta. Semoga gue bisa menjadi pemilik setelahnya ya. Hahaha. Astaga, terlalu banyak ngayal kamu nak. Kalian tahu nggak? Sebelum RWB dikenal sebagai tuner Porsche 911, mereka adalah komunitas drifting di Jepang yang menggunakan Toyota i86 di awal tahun 80-an. Dan Nakai-san lah merupakan pemimpin geng itu juga. Geng itu disebut Roughworld. Kelompok Roughworld ini memodif i86 mereka menggunakan rims white deep dipadukan dengan ban miti dengan negative chamber, lalu dipasangkan wing yang besar. Dan yang terakhir, stiker khas Roughworld yang terpampang jelas di kaca depan mobil mereka. Karena itulah Akira dianggap sebagai pionir modifikasi velg dan mewarnai ban mobil. Nakai-san sangat disegani oleh anggotanya dan juga pembalap lain. Nah, mereka ini biasanya beraksi di dekat pegunungan Tsukuba, dekat dengan sirkuit Tsukuba Jepang. Ketika awal tahun 90-an menjadi tahun emas buat mobil-mobil JDM, tetapi Nakai-san malah jatuh cinta sama Porsche 911 yang datang ke bengkelnya waktu itu karena kecelakaan ya. Nah, setelah Nakai-san mencoba-coba memperbaikinya, dia mulai jatuh cinta sama Porsche 911 itu. Karena memang Nakai-san sudah dari kecil suka sama mobil buatan Jerman ini ya, dan dia pernah bilang bahwa Porsche 911 ini memiliki desain yang timeless dan tidak terpaku aliran modifikasi apapun. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli Porsche pertamanya, yaitu Porsche 911 930 buatan tahun 1985 dari pemilik sebelumnya, ketika dia sedang berumur 28 tahun, dan dia beri nama Stella Artois yang berasal dari build favorit dari Nakai-san. Nah, dari sinilah RWB Stella Artois pertama di dunia lahir. Setelah Nakai-san membeli Porsche 911 pertamanya, kemudian dia merubah mobil ini menjadi mobil track car dengan melucuti semua bagian interior mobilnya, kemudian digantikannya dengan carbon fiber. Kemudian dia nekat mengganti transmisinya dari Porsche 915 buat mengurangi berat mobil, yang akhirnya beratnya berhasil kurang sebanyak 300 kg. Kemudian Nakai-san memasang body kit ke mobil ini hanya dengan gergaji tanpa diukur terlebih dahulu, dan hasil potongannya sangat presisi. Dan dia juga membuatkannya wing custom yang gede banget, dan anehnya itu cocok-cocok aja dipasangin ke Porsche ini. Dan gak ketinggalan lagi stiker Roughworld-nya yang udah menjadi ciri khas Nakai-san, dan dia juga dengan santainya memberi nama mobil ini Stella Artois, sebuah bir yang dia minum ketika berkunjung ke Belgia, Jerman. Nah, karena semua ini berasal dari passion Nakai-san sendiri, yaitu memodif mobil di bengkelnya di Chibaken, Jepang, yang kemudian dia sadar ini bisa menjadi bisnis yang sangat sukses. Kemudian di awal tahun 2000-an, Nakai-san mulai membuat brand image-nya sendiri. Dia merubah nama Roughworld, nama king miliknya saat dulu tuh, ke dalam bahasa Jerman menjadi Rawel Begriff, yang artinya Roughworld Concept, yang ditranslate konsep dunia kasar, karena tidak ada batasan sendiri dalam memodifikasi Porsche miliknya. Seiring berjalannya waktu, RWB mendapatkan pro dan kontra. Yang pertama karena kasus air cooling mesinnya yang sudah mulai langka, yang bikin harga Porsche 911 itu melonjak. Yang dimana bukannya merawat keaslian dari Porsche itu, malah sama Nakai-san itu dimodif, apalagi sampai potong fender bawaan pabriknya. Nah, dari sinilah banyak yang gak suka sama kelakuan si Nakai-san ini, apalagi fans purist dari Porsche itu sendiri. Kemudian Nakai-san merespon perihal tidak suka fans purist Porsche tadi. Dia bilang bahwa memodifikasi mobil adalah kebebasan setiap orang, tidak ada aturan atau batasan, lakukan apa yang kamu suka. Nah, gue setuju banget sama perkataan dia, karena memang itu semua benar. Kembali lagi ke tangan pemilik mobil masing-masing. Kalau semua orang punya mindset mobil tuh harus tetap ori, ya dunia mobil tuh bakal tetap monoton aja gitu kan. Terlepas dari semua haters, apa sih yang bikin RWB ini istimewa? Nah, semua mobil RWB yang pernah ditangani oleh Nakai-san langsung
masing-masing memiliki ceritanya sendiri dan mencerminkan gaya dari pemiliknya. Bermodalkan $30.000 atau sekitar 400 jutaan untuk membeli body kitnya saja, belum termasuk Porsche-nya itu ya, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam nomor antrian yang bisa makan waktu berbulan-bulan sampai setahun. Kemudian pemilik mobil ini tinggal diinterview oleh timnya dari Rauwelt untuk mengetahui apa saja yang ingin dipasangkan di mobil ini sebelum Nakaisan didatangkan ke lokasi pemilik RWB tersebut untuk pemasangan body kit. Setelah tiba di lokasi, Nakaisan pun bersiap dengan perkakasnya. Kemudian dia memulai motong bagian-bagian mobil seperti fender, bumper, dan lampu depannya. Semua dia kerjakan dengan tangannya sendiri yang presisi tanpa bantuan alat ukur sama sekali. Setelah selesai pemasangan body kit dan lain-lain, Nakaisan kemudian memasangkan stiker nama mobil itu di side skirtnya agar identitas mobil ini dapat dilihat oleh semua orang. Dan tidak lupa, di bannya diberi piloks bernama Idlers. Idlers ini adalah brand roda khayalan buat Nakaisan sendiri. Dan sebenarnya Idlers ini adalah balapan khusus RWB di Tsukuba, Jepang, yang dimana itu diisi oleh perkumpulan-kumpulan RWB saja ya, yang sudah dimodifikasi menjadi track car. Oh iya, kenapa sih dari tadi gue nggak bahas tentang mesinnya? Karena emang Nakaisan tuh sengaja dia nggak mau nyentuh mesin Porsche-nya itu sama sekali, jadi membiarkan pemiliknya untuk memodifikasinya sendiri, dan Nakaisan itu hanya fokus kepada bagian suspensi dan handlingnya saja. Karena Nakaisan adalah seorang pembalap, jadi dia adalah orang yang senang sama mobil natural aspirated daripada yang mentuning mesinnya. Tapi tunggu dulu, RWB juga ada yang performanya itu tinggi banget, yaitu RWB Rotana. Mobil ini adalah mobil pribadi milik Nakaisan sendiri. Loh, tapi kan mobilnya RWB pertama kan yang Stella Artois. Ya, itu RWB pertama kali. Tapi RWB Rotana ini adalah RWB kedua yang dia beli terakhir kali untuk fokus di balapan Idlers. Basis dari RWB Rotana ini adalah Porsche 993. Kemudian dia pasangkan dengan mesin Porsche 964 yang berkapasitas 3600 cc serta menggunakan custom intake dari RWB sendiri agar dapat muat di dalam cupnya yang sempit itu. Dan tidak lupa body kit yang lebar banget diwarnai dengan warna matte purple yang terinspirasi dari warna Lamborghini Aventador ketika Nakaisan sedang berkunjung ke Dubai. Dan mobil ini diberi nama Rotana setelah Nakaisan kagum melihat gedung-gedung tinggi karya developer Rotana tersebut. Akhirnya mobil ini benar-benar mencerminkan karakter dari Rauwelt, yaitu dapat melibas semua tantangan yang ada. Kesimpulannya, terlepas dari fans purist Porsche, Nakaisan telah menciptakan 1.300 lebih unit RWB tersebar di seluruh dunia. Contoh aja, yang pertama ada RWB Hoonigan milik Brian Scotto, co-founder dari Hoonigan, dan Pandora One milik Mark Axenal, founder dari Faithless. Mereka adalah 2 dari 3 RWB yang pertama kali dirakit di Amerika dan di luar Jepang pada tahun 2011. Dan kemudian ada RWB pertama kali di Indonesia, yaitu Era Bashimono, punyanya Terror Garage yang dirakit pada tahun 2013. Mereka semua itu sudah menjadi bagian dari sejarah hidup Nakaisan sendiri. Penggabungan antara dua budaya Eropa dan Jepang yang kemudian mencerminkan sifat pengemudinya masing-masing menjadikan mobil ini tidak ada lawannya. Modifikasi bukan sekedar untuk performa, tapi sebuah karya seni yang dapat dinikmati. Oke, segini aja untuk video kali ini. Bila ada informasi yang salah tolong dimaafkan. Dari sekian banyaknya RWB yang setelah dibuat oleh Nakaisan ini, mana sih jadi favorit kalian? Terus di bawah ya. Dan kasih juga saran untuk video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.